dengarkan dan saksikan mengenai penjelasan bab 10 menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. 1. Ketentuan penyembelihan hewan. Tahukah kamu mengapa hewan yang akan kita konsumsi harus disembelih terlebih dahulu? Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai ketentuan syariat. Daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Namun perlu diketahui ada dua jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, yaitu ikan dan belalang. B. Ketentuan hewan yang akan disembelih. 1. Hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul mautahu waddamu walahmul khinzi wa ma uhilla lighairillahi bihi wal munqanikatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. C. Ketentuan alat penyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Alat yang digunakan tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat yang dimaksud agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. 2. Alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi. 3. Alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang bisa tajam. D. Ketentuan menyembelih. Supaya proses penyembelihan menjadi sah, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. 1. Penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran makanan, pernafasan, dan 2 urat lehernya. 2. Pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih harus memastikan bahwa ia sudah memutuskan bagian-bagian berikut. A. Tenggorokan. B. Saluran makanan. C. 2 urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketiga bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah. Tata cara penyembelihan hewan. Cara penyembelihan hewan ada 2 cara, yaitu 1. Penyembelihan secara tradisional. 2. Penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan tradisional adalah menyembelih hewan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti pisau, parang, dan sebagainya. A. Tata cara menyembelih secara tradisional. 1. Menyiapkan lubang penampung darah. 2. Hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, lambung kiri di bawah. 3. Kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepala ditekan ke bawah. 4. Leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. 5. Berniat menyembelih. 6. Membaca basmalah, shalawat Nabi, dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 7. Arahkan pisau pada bagian leher hewan. Sembelihlah sampai terputus tenggorokan, saluran makan, dan urat leher. Dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunahkan, yaitu mengasah alat menyembelih setajam mungkin agar hewan tak kesakitan, menghadapkan hewan sembelih ke arah kiblat, membaca basmalah, menyebut asma Allah, dan menyembelih di pangkal leher. Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan hewan, yaitu A.
menyembelih dengan alat kurang tajam. B. Menyembelih dari arah belakang leher. C. Menyembelih sampai putus seluruh batang leher. Dan D. Menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. B. Tata cara penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan mekanik dilakukan agar penyembelihan bisa lebih cepat. Penyembelihan seperti ini biasanya dilakukan di tempat khusus penyembelihan hewan. Adapun tata cara penyembelihan secara mekanik sebagai berikut. 1. Pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. 2. Siapkan hewan yang akan disembelih. 3. Penyembelih berniat untuk menyembelih. 4. Baca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. 5. Masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Tahukah kamu bagaimana hukum mengonsumsi hewan yang disembelih secara mekanik? Hukum daging hasil sembelihan secara mekanik adalah halal apabila syarat-syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi.